Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Indra Rahman, NIM 105240888. Saya di sini akan mempresentasikan atau akan membahas tentang teknologi software di mana menggunakan 5W1H. Nah, software yang saya ambil di sini yaitu software ChatGPT. Apa itu ChatGPT? Nah, ChatGPT adalah teknologi kecerdasan buatan atau AI berbentuk percakapan yang dikembangkan oleh OpenAI, yaitu sebuah open source laboratorium penelitian AI. Nah, seperti namanya ChatGPT menggunakan pemrosesan bahasa alami dan machine learning untuk memungkinkan chatbot berinteraksi dengan manusia dengan cara yang lebih mirip manusia. Nah, dengan memproses sejumlah bahasa teks yang tersedia secara daring, ChatGPT dapat mempelajari bahasa dan menirukan cara orang menulis dan berbicara. Oke, kita masuk pada pembahasan, yaitu pertama, apa itu ChatGPT? Nah, saya mengambil dari pendapat dua ahli. Yang pertama, menurut Dr. N. Ayu Purwaranti STMT, dosen pada kelompok keahlian informatika, Sekolah Teknik Elektroinformatika ITB, ChatGPT adalah salah satu aplikasi artificial intelligence, lebih tepatnya di bidang natural language processing, yang di dalamnya memanfaatkan pre-trained generative large language model. Nah, ini merupakan suatu model artificial intelligence yang awalnya dibangun dari data unsupervised. Itu menurut Dr. Ayu Purwaranti STMT. Lalu yang kedua, menurut Ruhimat Esos M.Ikom, Kepala Biro Perpustakaan Universitas Juanda, pengertian ChatGPT sendiri merupakan sebuah sistem chatbot yang dapat memahami dan memproses ucapan manusia menggunakan teknologi pembelajaran secara mendalam serta algoritma GPT. Nah, itu tadi pendapat menurut dua ahli. Lalu yang kedua, where, di mana saja ChatGPT dapat diakses. Nah, ChatGPT dapat diakses melalui berbagai platform digital seperti pada smartphone, laptop, dan lain-lain, termasuk situs web dan aplikasi mobile. Nah, pengguna dapat berinteraksi dengan ChatGPT di mana saja dan kapan saja selama mereka memiliki jaringan internet. Nah, ChatGPT dapat diakses tidak menentukan waktu. Jadi, ini berarti pengguna tidak perlu khawatir tentang waktu atau lokasi saat membutuhkan informasi atau bantuan. Bisa diakses di kapan saja. Lalu selanjutnya, kapan ChatGPT ditemukan? Nah, ChatGPT dan pendahulunya bermula pada tahun 1990-an ketika riset kecerdasan buatan atau AI menarik perhatian dunia teknologi. Nah, chatbot AI pertama dibuat oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT oleh Richard Wally dan diberi nama ALICE, yaitu Artificial Linguistic Internet Computing Entity. Nah, ALICE ini yang menggunakan sistem pemrosesan bahasa alami untuk berkomunikasi dengan manusia. Nah, lalu pada tahun 2018, ChatGPT dikembangkan setelah rilisnya model generatif pre-trained transformers atau GPT oleh OpenAI. Nah, model GPT dapat menghasilkan respon yang mirip dengan manusia dalam menjawab pertanyaan dan percakapan. Yang menjadi inspirasi di sini bagi pengembang ChatGPT yaitu sebuah platform chatbot hybrid yang menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami dan GPT. Lalu selanjutnya, siapa pencipta atau pembuat ChatGPT? Nah, pembuat ChatGPT yaitu OpenAI, sebuah organisasi riset kecerdasan buatan yang didirikan pada tahun 2015.
Nah, OpenAI merupakan laboratorium penelitian swasta yang mengembangkan dan mengarahkan kecerdasan buatan untuk memberi manfaat kepada manusia. Nah, perusahaan ini berdiri pada tahun 2015 di San Francisco oleh Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Elias Sustekever, dan Wichis Zaremba. Lalu, why? Mengapa ChatGPT diciptakan? Nah, atau tujuan ChatGPT ini apa sih? Nah, ChatGPT bertujuan untuk memajukan kecerdasan buatan dan memastikan manfaat untuk manusia. ChatGPT dirancang untuk memberikan jawaban yang relevan dan inovatif berdasarkan pertanyaan atau permintaan pengguna. Nah, dengan kemampuan dalam memahami konteks dan menghasilkan teks yang koheren, ChatGPT dapat membantu pengguna dalam mencari informasi dengan cepat dan efektif. Namun, perlu dipahami bagi pengguna ChatGPT yaitu dalam penggunaannya tidak selalu instan, tetapi kita itu harus menggunakan ChatGPT di mana kepentingan yang mendesak saja, dan juga tidak langsung diperintahkan kepada ChatGPT. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kerja ChatGPT? Nah, ChatGPT melalui serangkaian langkah yang meliputi rekognisasi, embedding, pemahaman konteks, prediksi kata berikutnya, dan generasi teks. Nah, proses ini memungkinkan model untuk menghasilkan respon berdasarkan input dari pengguna. Nah, di mana setelah pengguna menginput suatu perintah diterima oleh ChatGPT dan diproses menggunakan dan memproses informasi tersebut dalam waktu yang singkat dengan jawaban yang sesuai. Nah, jadi ketika pengguna memasukkan atau menginput perintah, lalu si ChatGPT ini memproses perintah tersebut, lalu mengoutputkan atau hasil dari perintah pengguna ini diberikan jawaban yang sesuai dan dalam waktu yang singkat. Nah, itulah tadi tentang ChatGPT dengan menganalisis dengan menggunakan 5W1H. Jadi ChatGPT ini merupakan sebuah sebuah artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan yang dibangun oleh OpenAI, yaitu organisasi yang mendalami pada bidang uh, kecerdasan buatan. Nah, di mana ChatGPT ini tidak selalu benar, teman-teman, karena pembuatnya juga manusia, pasti ada salahnya. Nah, pengguna ChatGPT ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak semua tugas yang dilakukan oleh ChatGPT oleh manusia dapat digantikan oleh ChatGPT. Nah, demikianlah dari saya. Saya Aditya Naraman, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.